Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, berkah dalam. Tetap semangat apapun situasi hidupmu. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus berpesan bahwa dirinya adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotong. Ranting yang berbuah akan dibersihkan supaya berbuah lebih banyak. Yesus adalah pokok. Kita harus menyatukan diri kita pada pokoknya, yaitu Yesus sendiri. Agar kita berbuah melimpah, kita harus tinggal di dalam Yesus agar kita berbuah. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka sia-sialah hidup kita. Kita semua punya kerinduan untuk bisa menjadi pribadi yang baik, pribadi yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Maka mari kita kembali untuk tinggal di dalam Dia, agar Dia tinggal di dalam kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Ketika kita tinggal di dalam Dia, Bapak, Ibu, kita akan berbuah melimpah. Di balik kekeringan, di balik pergumulan, kita akan terus bisa berbuah karena kita tinggal pada pokok anggur itu sendiri. Coba bayangkan, kalau ranting lepas dari batang pohonnya tidak ada arti apa-apa selain kering dan dibuang. Tapi kalau ranting menyatu pada batangnya, sekencang apapun badai atau angin, batang pohon ini, pokok ini akan menahan ranting ini agar dia tidak terlepas. Kita punya pergumulan, kita punya beban yang berat, kita punya persoalan. Tapi mari kita menyatukan diri kita pada batang pohon kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Agar Dia menggenggam kita seerat-eratnya, agar kita tidak terlepas daripadanya. Karena di luar Dia, kita tidak menghasilkan buah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hidup di dunia yang canggih saat ini kadang kita ditarik untuk terlepas dari pokok kita, yaitu Yesus. Kita dibawa semakin jauh dari Dia dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, tapi bersifat sementara.
Maka kita diajak untuk menyatukan diri kita pada ranting, pada batang pohon kita, Kristus sendiri. Agar dia menghasilkan, dia menyalurkan air berkat bagi kita. Dan kita menghasilkan buah melimpah bagi diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yesus menyatukan diri pada Bapa. Dia tinggal di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia. Maka apapun yang dia lakukan adalah kehendak Bapa. Mari kita tinggal di dalam Yesus. Biarkan Yesus tinggal di dalam kita, agar apapun yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan detik ini. Terima kasih untuk apapun itu Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa pada saat ini bagi orang-orang yang sedang sakit. Biarlah mereka dalam penderitaannya menyatukan penderitaan penyakit mereka dengan penderitaan-Mu sendiri. Jamah mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh memperoleh kesembuhan dan membawa kesaksian bahwa Engkau Allah yang Maha Penyembuh, Allah yang Maha Baik dan Maha Rahim. Bantulah mereka agar mereka tidak menyerah terhadap penyakit mereka, tapi percaya Tuhan bahwa Engkau punya rencana yang baik dalam kehidupan mereka. Berkatilah keluarga-keluarga, para dokter, para perawat, siapapun yang mendampingi mereka, agar mereka tetap diberikan kekuatan untuk melayani orang-orang yang lemah dan menderita sakit. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.